Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan satu firman Allah. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita pujikan bersama-sama pujian ini. Bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita sembah Tuhan malam ini. Haleluya, kami naikkan syukur, kami puji. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, dalam ayasya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ya Rabaya Shaka Bakaralamu Yashi, ku sanjung
Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari sanjung Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Bapa yang di surga, kami ucap syukur buat malam hari yang indah ini Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk datang dan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan kami percaya ketika umat-Mu dengar firman Tuhan malam hari ini, hidup mereka dijamah, hidup mereka diberkati, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara malam ini tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat. Mari kita akan renungkan satu firman Allah. Firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah pada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara yang kasih Tuhan, peristiwa Daud mengalami apa yang namanya terjepit ketika dia pulang ke rumahnya yang ada di Siklag, saudara. Ketika di Siklag itu, dia ke kota itu terbakar habis dan diserang oleh orang Amalek ya. Sehingga harta benda mereka dibawa kabur, istri dan anak-anak mereka ditawan. Dan betapa terkejutnya Daud bersama dengan rakyat yang bersama dengan pasukannya. Dia melihat hal ini terjadi. Saya percaya semua orang yang bersama Daud sangat terkejut, sangat marah, ya, sangat kecewa.
Sehingga ketika kemarahan itu terjadi, dilampiaskan, ditujukan kepada Daud, saudara, memimpin mereka. Nah, saudara, kita lihat bahwa dalam keadaan yang demikian, apa yang terjadi menghadapi rakyat yang marah, rakyat yang kalut, rakyat yang emosi, saudara, ada yang menarik yang dilakukan oleh Daud, ya, bahwa Daud sangat terjepit, saudara. Dalam hidup ini sering kita juga mengalami apa yang namanya terjepit, ya, terjepit, dihimpit oleh masalah dari kiri kanan, ya. Tetapi kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud. Alkitab mengatakan, beritahu kita, dan Daud sangat terjepit karena apa? Alkitab memberitahu kita bahwa karena rakyat mengatakan hendak apa? Melempari dia dengan batu. Daud akan dilempar. Artinya apa? Orang yang banyak itu menuduh Daud akan menghabisi Daud, saudara. Dalam posisi yang demikian, apa yang dilakukan oleh Daud? Kita lihat ayat yang ke-6 bagian yang B. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud, saudara, dalam keadaan posisi yang terjepit, kuatkan iman saudara. Kuatkan percaya saudara kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau terjepit, diledek, direndahkan, dilecehkan. Jangan goyah. Ada Yesus yang memperhatikan itu, saudara. Mungkin hari-hari ini kau sedang terpuruk, orang lain tidak memperhatikan engkau. Orang lain tidak menghiraukan engkau. Tetap percaya, ada Tuhan yang memperhatikan engkau. Tetapkan imanmu, jangan goyah. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Sekalipun rakyat yang bersama dengan Daud tidak mendukung Daud, ada Tuhan yang mendukung Daud. Karena Daud yakin, tak sedetik pun Tuhan meninggalkan Daud. Tidak sedetik pun Tuhan akan lari dari Daud. Saudara, mungkin hari-hari kita mengalami terpuruk. Orang-orang tidak lagi memperdulikan hidup saudara. Kuatkan iman saudara. Percayalah, ada Tuhan yang akan membela hidup saudara. Kita lihat Daud menguatkan imannya. Bukan hanya sampai menguatkan imannya saja, tetapi yang kedua, saudara, kita lihat apa yang dilakukan Daud. Ayat yang 8, langsung saya potong. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketika keadaan posisi sedang terjepit, jangan lupa, saudara, tetap bertanya, berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu artinya apa? Berkomunikasi. Dalam keadaan sedang terjepit, jangan lupakan Tuhan. Ya, dalam keadaan genting, jangan meninggalkan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Sehingga ada pujian mengatakan, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Dan Daud melakukannya itu, saudara. Dan dia berkata bahwa dia kemudian bertanyalah Daud. Artinya apa? Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, apa doa? Apa isi doanya Daud kepada Tuhan? Tuhan, aku mengalami ini. Bolehkah aku mengejar ya? Dalam kondisi yang seperti ini, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dalam kondisi yang terjepit sekalipun, jangan lupakan saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika engkau berdoa, kuasa Tuhan tak terbatas. Kita lihat, ketika Daud berdoa, saudara, Tuhan langsung kasih jawaban, saudara. Ya, jawabannya apa? Kejar dia. Ketika jawaban itu muncul, imannya kembali bangkit. Saudara, malam hari ini, apapun yang menghimpit saudara, apapun yang menghimpit hidup saudara, kuatkan imanmu. Tetap berdoa di dalam Tuhan. Ambil waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saudara. Oleh karena itu malam hari ini, apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, percayalah, tak sedetik pun Tuhan meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, biar renungan yang singkat malam hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hamba mengucap syukur buat firman malam hari ini. Memberkati jemaat mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Apapun keadaan jemaat, apapun posisi orang percaya malam hari ini, Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Berkati mereka semua. Jika ada yang lemah, berikan kekuatan. Jika ada yang susah, berikan penghiburan. Jika ada yang sakit, berikan kesembuhan. Jaga, lindungi, tutup bungkus Tuhan umat-Mu dengan kuasa darah. Bentengi dengan firman Allah. Sehingga hidup mereka tetap dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Renungan firman Tuhan yang singkat ini. Kami serahkan doa dan permohonan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.